Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dan kita bersyukur karena kasih karunia yang daripada Tuhan mempersatukan kita, meskipun secara online namun kita masih bisa sama-sama tetap bertumbuh. Bertumbuh untuk mengenal Dia yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara, salah satu permainan yang sering sekali saya dan adik saya lakukan ketika kami masih kecil adalah permainan pura-pura. Pura-pura menjadi guru dengan menaruh semua boneka kami menjadi muridnya, kemudian kami yang menjadi gurunya. Atau pura-pura menjadi dokter hewan. Saudara, ketika saya dan adik saya bermain pura-pura, maka salah satu perasaan yang ada di dalam hati saya adalah saya puas, saya merasa senang karena saya menjadi seorang guru. Oh, ternyata menjadi guru itu seperti ini ya. Wah, senang sekali. Saudara, perasaan puas ketika saya bermain pura-pura menjadi guru adalah perasaan yang sementara sifatnya. Perasaan yang sebenarnya sifatnya dangkal. Perasaan yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh kami alami dan kami rasakan. Karena kami bukanlah seorang guru. Kami hanya bermain peran menjadi guru. Saudara, perasaan seperti itulah yang Yakobus harapkan tidak terjadi dalam diri orang percaya. Tidak terjadi dalam diri para pembacanya. Saudara, Yakobus menasehati para pembacanya agar mereka tidak mempunyai perasaan puas yang dangkal hanya karena mereka mengatakan dirinya sebagai orang Kristen, namun mereka masih pilih-pilih kasih. Saudara, Yakobus menasehati para pembacanya agar mereka tidak mudah puas hanya karena mereka berhasil mengasihi orang-orang yang sefrekuensi dengan mereka. Mereka berhasil mengasihi orang-orang yang menguntungkan mereka. Atau mereka berhasil mengasihi orang-orang yang nantinya bisa membantu mereka lebih baik di dalam hal tertentu. Saudara, Yakobus mendorong para pembacanya agar tidak memiliki kasih yang demikian. Yakobus menjelaskan kepada para pembacanya bahwa sikap pilih kasih adalah sebuah dosa yang serius. Dosa yang sama seriusnya dengan dosa membunuh dan berzina. Saudara, mengapa dosa pilih kasih ini menjadi penekanan dari Yakobus? Mengapa Yakobus menekankan bahwa dosa pilih kasih adalah dosa yang sama seriusnya dengan dosa membunuh ataupun berzina? Saudara, ada dua hal yang seharusnya menjadi dasar ketika kita memandang dosa pilih kasih adalah dosa yang serius. Saya menyingkatnya menjadi TK, bukan taman kanak-kanak tentunya. Tapi T yang pertama berbicara Tuhan yang memerintahkannya.
Saudara, perintah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri bukanlah perintah yang dituliskan, diucapkan oleh Yakobus atau Petrus ataupun Paulus. Perintah untuk mengasihi sesama kita, sesama manusia seperti diri kita sendiri adalah perintah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, menariknya standar ukurannya adalah diri kita sendiri. Artinya apa, saudara? Ketika kita tidak suka mengalami sebuah kondisi di mana orang lain melakukan tindakan pilih kasih sama kita, maka jangan kita melakukan hal itu kepada orang lain. Sebagai contoh, saudara, waktu masih kecil, bukankah kita tidak suka kalau ada orang yang memberikan makanan atau mainan yang berbeda dengan apa yang diberikan orang tersebut kepada saudara ataupun saudari kita? Mungkin kita bertanya, mengapa dia diberikan itu, saya hanya diberikan seperti ini? Saudara, bukankah waktu kita dapat tugas membantu orang tua kita sering kali komplain karena, loh kok adik saya tidak diminta, kenapa saya yang diminta untuk melakukan hal ini? Saudara, mungkin orang tua kita punya standar, ya karena dia masih kecil, tidak sanggup untuk melakukan suatu tugas rumah tangga. Namun di dalam diri kita yang saat itu sudah beranjak lebih dewasa dikit, kita mempertanyakan hal-hal seperti itu. Bukankah itu menjadi tanda bahwa kita tidak suka mengalami perlakuan atau kondisi di mana orang lain melakukan tindakan pilih kasih? Saudara, oleh karena itu, mari kita pun jangan melakukan tindakan pilih kasih. Karena tindakan pilih kasih itu tidak kita sukai kalau itu terjadi dalam diri kita. Dan tentunya yang paling utama, perintah untuk mengasihi itu datangnya dari Tuhan sendiri. Yang kedua, saudara, kasih yang menjadi dasarnya. Saudara, menarik sekali waktu Yakobus menekankan sikap tidak pilih kasih, maka di ayat 12 dan 13 menekankan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Artinya apa, saudara? Ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, maka itu bukan berarti kita ini lebih baik, kita ini lebih benar daripada orang lain. Sebaliknya, kita ini adalah orang berdosa, namun mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Mendapat kasih, pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Sehingga mari kita sama-sama juga belajar untuk mengasihi. Bukan dari apa yang nampak di luar, namun karena kita sudah mengalami belas kasihan daripada Tuhan. Saudara, memasuki bulan Desember atau bahkan mungkin sebelum bulan Desember, kita pasti menemukan begitu banyak pohon Natal. Mulai dari harga yang murah sampai harga yang paling mahal. Saudara, mengapa Natal itu seringkali diidentikan dengan pohon Natal atau pohon evergreen? Saudara, pohon Natal atau pohon cemara atau pohon evergreen adalah pohon yang menjadi simbol adanya sebuah harapan di tengah-tengah dinginnya dunia ini. Kenapa? Karena pohon evergreen selalu hijau daunnya, bahkan di tengah-tengah badai salju. Saudara, pohon Natal yang biasa kita lihat di mall, di pusat perbelanjaan, atau dimanapun, seharusnya bukan cuman menjadi sebuah dekorasi dalam sebuah ruangan atau dalam sebuah event. Namun pohon Natal atau pohon evergreen ini seharusnya mengingatkan kita akan teladan seorang pribadi yang tidak pernah pilih kasih. Pribadi yang datang dan lahir di tengah-tengah keluarga tukang kayu, di mana pada akhirnya dia menyerahkan hidupnya, mati di atas sebatang pohon, memberikan pengharapan bagi kita yang adalah anak-anak Tuhan. Saudara, pohon Natal bukan berbicara dekorasi, namun pohon Natal berbicara sebuah simbol yang mengingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat, tanpa ketentuan tertentu.
namun Dia mengasihi kita apa adanya. Dia rela menyerahkan hidupnya di atas sebatang pohon. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Saudara, kasih Tuhan yang tidak bersyarat dan tidak pilih-pilih itu seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi sesama. Saudara, mari kita sama-sama belajar terus di momen hari ini. Di Natal tahun ini, mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita dengan kasih yang pernah kita alami dari Tuhan. Kasih yang tidak pilih-pilih. Kasih yang sempurna daripada Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur ketika kami kembali lagi mengingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah pilih kasih. Mampukan kami untuk kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang tidak memilih, kasih yang tidak dengan dasar sesuatu yang menguntungkan diri kami, namun kasih yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan yang rela mati buat kami, rela lahir ke dalam dunia demi kami. Tuhan, tolong kami supaya di Natal ini, di bulan Desember ini, kami mengalami dan memberikan kasih yang pernah kami alami dari diri-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.